Shalom saudara-saudara, selamat siang. Pada saat ini kembali lagi saya mengajak kita semua untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa menyatakan kasih setiamu kepada kami, yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kami untuk bagaimana seharusnya kami hidup. Dan petunjuk-Mu itu kami temukan, dapatkan di dalam firman-Mu. Maka sekarang Tuhan, kami hendak membaca dan memikirkan lagi firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengertian, pemahaman, pengetahuan, tetapi terlebih lagi suatu kerinduan yang besar untuk senantiasa membangun kehidupan kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, agar supaya hidup kami boleh makin hari makin memuliakan Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hamba-Mu ini yang akan memimpin pelayanan pemahaman firman ini. Roh Kudus memberkati juga para pemirsa di rumah yang akan mengikuti akan pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca dan memikirkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32. Sekali lagi, Markus 15 ayat 20b sampai 32. Dan ini adalah bagian Alkitab yang diagendakan untuk dibaca, dipikirkan, direnungkan oleh warga gereja Masjid Injili di Minahasa untuk minggu di muka ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 dan satu minggu ke depan sampai di Jumat Agung nanti. Nah, saya akan bacakan Markus 15 ayat 20b sampai 32. Demikian. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, jemaat, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hukuman salib dalam konteks kekuasaan pemerintahan Romawi di zaman Perjanjian Baru itu adalah hukuman yang biasa. Tetapi juga itu adalah hukuman yang kejam sekali. Ya biasa karena ada begitu banyak sekali orang yang dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan, dan masyarakat sudah sering sekali menyaksikan hukuman mati lewat salib itu.
Dan hukuman itu adalah hukuman yang paling kejam, hukuman mati yang paling kejam, paling tragis dari semua bentuk hukuman mati yang pernah dilakukan di dalam sepanjang sejarah di dunia ini. Nah, pemerintahan Romawi sendiri, oleh karena saking sedemikian kejamnya hukuman salib itu, maka mereka tidak menerapkan hukuman salib itu untuk warga negara Romawi. Hanya para penjahat yang bukan berwarga negara Romawi, yang kejahatan-kejahatannya sudah tidak dapat dikompromi lagi. Demikian juga dengan para pemberontak yang melawan pemerintahan Romawi dan para budak, ya, karena budak ini sebenarnya adalah orang yang tak berstatus. Budak ini sebenarnya properti milik dari tuannya. Nah, para budak yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, mereka juga mengalami penghukuman mati dengan cara disalibkan. Saudara-saudara, mengapa ada hukuman salib? Hukuman salib sebenarnya mulai diterapkan dalam konteks pemerintahan bangsa Persia. Nah, kita mengingat di masa pemerintahan Persia dulu berkuasa atas bangsa Israel, kita pernah ingat tentang peristiwa di mana ada seorang pejabat di dalam kerajaan Persia yang bernama Naaman. Dia berniat untuk membunuh ada seorang pejabat juga yang berasal dari etnis Yahudi atau Israel yang bernama Mordekai. Entah dia sangat cemburu, dia sangat iri kepada Mordekai. Singkat cerita, dia menyusun satu strategi untuk membunuh Mordekai dengan cara Mordekai itu mau dia sulakan. Sula artinya salib, dia mau salibkan secara tersulah, dan dia sudah menyiapkan palang untuk menyulakan atau menyalibkan Mordekai itu. Yang singkat cerita ternyata keadaan berbalik sehingga justru Raja Persia pada waktu itu menjatuhkan hukuman mati disalib kepada Naaman sendiri dan bukan kepada Mordekai. Jadi ini satu contoh sejarah tentang hukuman salib yang sebenarnya bermula dari bangsa Persia. Nah, bangsa Persia ini ada satu filosofi yang mereka pegang, bahwa penjahat yang sudah melakukan tindakan-tindakan kriminal yang tak dapat dikompromi lagi, dia harus dihukum dengan cara disalib agar supaya tubuhnya tidak menyentuh bumi. Agar supaya bumi itu tidak tercemar oleh kejahatan dari para penjahat tersebut. Jadi itu filosofi dari bangsa Persia yang membawa mereka pada tindakan menjatuhkan hukuman mati dengan cara disalibkan kepada para penjahat-penjahat besar. Nah, tujuan dari hukuman salib itu ialah agar supaya orang-orang masyarakat umum yang menyaksikan akan kengerian hukuman salib itu tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan yang sama dengan yang dilakukan oleh para terhukum salib itu. Jadi ada maksud efek jera yang dikandung maksud di dalam pelaksanaan hukuman salib itu. Nah, saudara-saudara, di masa pemerintahan Romawi ini hukuman salib ini menjadi lebih kejam lagi, luar biasa kejamnya. Oleh karena terdakwa terlebih dahulu masih di ruang pengadilan yang sudah memutuskan ia akan dijatuhi atau ia dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan itu. Nah, sebelum dibawa di tempat eksekusi penyaliban, terdakwa itu akan diberikan terlebih dahulu hukuman cambuk. Nah, ada 3 jenis hukuman cambuk di masa pemerintahan Romawi pada waktu itu. Yang pertama, cambukan ringan sebagai peringatan agar supaya terdakwa itu tidak mengulangi kesalahan yang ia lakukan. Yang kedua, cambukan berat untuk pelaku kejahatan kriminal. Dan yang ketiga, cambukan mengerikan yang hanya diberikan kepada terpidana hukuman mati disalibkan, dengan tujuan agar supaya disalib ia akan cepat mengalami kematian. Nah,
cambukan yang mengerikan ini, cambuknya itu terbuat dari kulit yang bercabang 3. Dan di tiap cabang kulit dari cambuk ini, di situ terdapat logam-logam yang tajam, yang pipi, yang berbentuk segitiga, juga besi-besi hagel. Lalu kemudian cambuk itu akan diberikan sebanyak 39 kali kepada terdakwa hukuman mati disalibkan itu. Dan kita dapat membayangkan cambuk yang bercabang 3 dengan terdiri dari unsur-unsur besi yang pipi tajam, segitiga, hagel, dan lain sebagainya itu. Setiap kali cambukan itu mendarat di punggung terdakwa, dagingnya akan terkoyak sampai tulangnya terlihat. Paru-parunya akan terlihat. Kalau cambukan itu terhujam di pinggang, ginjalnya pun akan terlihat. Sungguh sangat mengerikan, saudara. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan cambukan 39 kali yang mengakibatkan punggung tubuh dari terdakwa ini terkoyak-koyak, hancur, dan darah itu tercurah dengan sedemikian banyaknya, maka kepada terdakwa itu akan disuruh untuk memikul 2 balok salibnya sendiri. Dan kemudian di lehernya itu akan dikalungkan sebuah papan tipis yang bertuliskan akan daftar kejahatannya. Lalu sambil berjalan menuju ke Bukit Tengkorak, 2 balok itu harus ia pikul. Dan di Bukit Tengkorak bila sudah sampai, balok itu akan dipaku menjadi berbentuk salib, sehingga menjadi tempat untuk di mana terdakwa itu akan dipakukan di sana, disalibkan di situ. Dan ia akan merasakan kesakitan, penderitaan yang luar biasa sampai ia mati. Nah, penderitaan yang sangat mengerikan seperti itulah yang dialami oleh Yesus, saudara. Nah, jadi kita bisa membayangkan dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan, kini Yesus disuruh untuk memikul 2 balok salib yang sangat berat. Wajar saja kalau kemudian Yesus tidak mampu memikul balok salib itu. Beberapa kali Yesus terjatuh dan tertindih oleh 2 balok salib yang sangat berat itu. Maka kemudian melihat kondisi Yesus yang tidak mampu lagi memikul 2 balok salibnya, para serdadu Romawi itu pas melihat ada seseorang yang sedang berada di jalan di mana Yesus melintas itu menuju ke Bukit Golgota, mereka tarik tangan orang itu dan memaksa untuk membantu Yesus memikul salib. Ya, tentu saja orang itu akan menolak, tidak bersedia untuk melakukan hal yang tidak layak untuk dia lakukan itu, tetapi dia dipaksa. Nama orang itu adalah Simon dari Kirene. Nah, saudara-saudara, Kirene itu adalah satu wilayah, satu kota yang cukup besar yang berada di satu negara yang bernama Libya. Nah, Simon dari Kirene ini adalah seorang Yahudi, orang Israel yang datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan Paskah. Nah, peristiwa di mana Simon ini dipaksa untuk memikul balok salib Yesus seolah-olah hanya sebuah kebetulan saja. Sesungguhnya sebenarnya peristiwa itu bagi Simon bukanlah suatu kebetulan. Justru bagi Simon itu adalah suatu anugerah dan rencana Allah. Simon memang secara terpaksa harus memikul salib yang dia kira adalah salib dari seorang penjahat besar. Namun belakangan Simon menjadi tahu bahwa salib yang dipikulnya adalah salib dari Sang Juru Selamat manusia, sehingga Simon diubahkan oleh kuasa salib Yesus menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Dia pulang ke Kirene di Libya, lalu dia kembali ke komunitas Yahudinya di sana sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus. Di sana Simon bersaksi tentang Yesus, dan dari hasil kesaksiannya hadirlah satu persekutuan orang percaya yang disebut gereja di kota Kirene itu. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, Simon ini kemudian berdiaspora ke kota Roma. Di Roma, jadi
Kirene itu ada di Libya, Libya itu ada di benua Afrika, sedangkan Roma itu ada di Eropa, di benua Eropa. Jadi dari Afrika Simon berdiaspora ke Eropa, ke kota Roma. Di Roma, ia berkeluarga dan mendapatkan 2 orang anak yang bernama Alexander dan Rufus. Keluarganya menjadi bagian dari persekutuan orang percaya atau gereja yang ada di Roma. Dan kemudian Rufus, anak dari Simon ini, menjadi salah satu pelayan dalam gereja di Roma di abad pertama itu. Karena itu dalam Roma 16 ayat 13, kita akan mendapati Paulus yang menitip salam kepada Rufus, juga kepada ibu dari Rufus, berarti istri dari Simon orang Kirene ini. Yang mana Paulus mengatakan Rufus ini adalah sebagai orang pilihan Allah. Maka, saudara-saudara, perjumpaan Simon dengan Yesus di Yerusalem dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan itu justru merupakan perwujudan dari rancangan dan anugerah Allah bagi Simon. Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia pun seringkali terjadi hal seperti itu. Mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi justru hal yang tidak menyenangkan itu menjadi jalan yang Tuhan bukakan baginya untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga hidupnya diselamatkan dan diubahkan. Nah, lanjut. Para prajurit Romawi itu membawa Yesus ke Golgota. Sudah dijelaskan dalam teks yang kita baca tadi, Golgota itu artinya tengkorak. Nah, banyak orang yang menyebutnya Bukit Golgota atau Bukit Kalvari. Padahal tidak satu pun ayat dalam Alkitab yang menyebutnya sebagai bukit. Disebut tengkorak karena bentuknya cenderung menyerupai tengkorak. Posisinya ada di sebelah utara dinding kota Yerusalem. Sekarang tempat itu masih ada, dan kemiripannya dengan tengkorak manusia itu masih dapat terlihat. Nah, di sana, di Golgota itu, para prajurit Romawi memberikan anggur yang bercampur mur kepada Yesus. Injil Matius mengatakan anggur yang bercampur empedu. Nah, mur maupun empedu memiliki khasiat yang disebut sedatif, yaitu sebuah zat yang berfungsi untuk mematikan rasa. Jadi mungkin seperti narkotika. Nah, jadi mereka memberikan itu kepada Yesus agar Yesus tidak terlalu merasakan sakit. Sakit karena cambukan yang mengerikan, yang mengakibatkan otot-otot terkoyak, tercabik-cabik, tulang-tulang punggung, pundak, dan sejumlah bagian tubuh terbuka, ditambah paku selebar setengah inci dan sepanjang 7 inci akan dihujamkan ke pergelangan tangan dan kakinya. Maka meminum anggur bercampur mur akan menjadi semacam analgesik yang akan mengurangi rasa nyeri. Akan tetapi saudara-saudara, ketika mereka memberikan itu, Yesus menolak untuk meminumnya. Berarti Yesus menolak untuk dimati rasakan dengan obat-obatan. Dan sebaliknya Yesus memilih merasakan sepenuhnya sakitnya penderitaan salib. Saudara-saudara, justru karena dia telah merasakan penderitaan dan sakitnya penyalipan, itu menunjukkan dia pun turut merasakan sakit dan gumul kita. Dia bukan hanya merasakan sakit dan gumul kita, tapi juga dia mengerti dan peduli pada sakit dan gumul kita. Dan karena dia mengerti serta peduli, kita tentu boleh datang kepada Yesus untuk mencurahkan semua pergumulan kita dalam doa kepadanya dan berharap akan pertolongannya. Maka Yesus pun disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara menanggung sakit dan derita yang tiada tara, di salib itu Yesus pun diolok-olok. Rasa kemanusiaan sepertinya tidak ada lagi dalam nurani dari orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mari kita melihat olok-olok yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap Yesus yang sedang tergantung di kayu salib. Yang pertama, olok-olok dari serdadu-serdadu Romawi. Jadi mereka melepas dan membagi pakaian Yesus dengan membuang undi untuk menentukan bagian masing-masing. Ketika mereka membagi dan membuang undi untuk mendapatkan bagian dari pakaian Yesus,
maka tentu mereka bermaksud mengolok-olok Yesus. Nah, kalau kita melihat gambar-gambar Yesus disalib yang ada pada kita sekarang, gambar-gambar itu sebenarnya merupakan gambaran yang sangat sopan. Sebab kenyataannya pada waktu itu ketika disalib, pakaian Yesus dilepaskan untuk mempermalukan dia. Sungguh, Yesus tersiksa secara fisik dan batin. Mari melihat pakaian Yesus di sini, saudara-saudara, dari perspektif yang lain. Nah, Alkitab kita sering menggambarkan secara alegori pakaian sebagai perilaku. Daud di dalam Mazmur 109 ayat 18 berbicara tentang orang-orang jahat yang memakai kutuk sebagai bajunya. 1 Petrus 5 ayat 5 menasihatkan jemaat untuk berpakaikan kerendahan hati. Jadi saat Yesus disalibkan, kita pun mendapat bagian dari pakaiannya. Kita yang berpakaikan pakaian yang kotor dengan dosa, melalui salib Yesus mendapatkan pakaian Kristus, yaitu kesucian dan kebenaran Kristus. Maka ketika kita beriman kepada Yesus, kesucian dan kebenaran Kristus pun diperhitungkan kepada kita. Sebab ketika kita beriman kepada Yesus, kita dipersatukan dengan Yesus. Sehingga ketika kita dipersatukan dengan Yesus, kesucian dan kebenaran Kristus pun menjadi kesucian dan kebenaran kita. Maka sebagai orang percaya, mari kita melepaskan semua pakaian kotor dosa kita, bertobat, dan percaya, lalu mengenakan pakaian kesucian, karakter, dan kebenaran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Itu olok-olok dari para serdadu Romawi. Yang kedua, saudara-saudara, olok-olok dari Pilatus. Di kayu salib itu, pas di atas kepala Yesus, atas perintah Pilatus, para prajurit memakukan sebilah papan yang bertuliskan alasan ia disalibkan, yaitu INRI, Iesus Nasarendum Rex Iudianum. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam pembacaan kita ini, teks yang kita baca tadi hanya ditulis Raja orang Yahudi. Itu yang ditulis dan dipakukan di atas kepala Yesus. Jadi Pilatus memberikan titel kepada Yesus yang tersalib sebagai Raja orang Yahudi. Tujuannya ialah untuk melecehkan. Pertama, melecehkan Yesus, itu jelas. Ya, Raja kok begitu lemah? Raja masa akan tersalib? Tetapi juga yang kedua, Pilatus mau melecehkan bangsa Yahudi. Seolah-olah raja mereka adalah seorang penjahat dengan aib yang besar. Bila rajanya seorang yang jahat, bila rajanya seorang yang penuh aib, ya bagaimana dengan rakyatnya? Ini adalah sebuah pelecehan terhadap bangsa Yahudi. Akan tetapi tanpa disadarinya, Tuhan Allah sedang menggunakan Pilatus untuk mengumumkan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja. Itulah pesan inti tulisan di atas kayu salib Yesus. Maka pertanyaan kepada kita ialah, sudahkah kita merajakan Yesus dalam hidup kita? Adakah kita selalu merajakan Yesus dalam hidup kita? Sudahkah kita menjalani hidup di bawah otoritas, perintah, kuasa, kepemimpinan dari Sang Raja itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah kecenderungan diri kita adalah merajakan diri kita? Ketika yang kita pikirkan dan lakukan adalah dalam rangka memenuhi keinginan kita, membesarkan diri kita, maka sesungguhnya yang kita rajakan adalah diri kita sendiri. Ketika kehendak Kristus menjadi urutan yang kesekian dan kehendak diri kita yang utama, maka kita sedang merajakan diri kita. Saudara, menjadi orang beriman sesungguhnya adalah menjadi orang yang merajakan Yesus dan hidup dalam ketundukan pada otoritas Sang Raja. Karena itu pertumbuhan iman sesungguhnya adalah pertumbuhan akan ketundukan kita
pada otoritas sang raja. Makin luas wilayah kekuasaan sang raja itu dalam hidup kita, maka makin bertumbuhlah iman kita. Dengan kata lain, makin luas wilayah kekuasaan Tuhan Yesus dalam diri kita, hidup kita, hati kita, pikiran kita, maka sesungguhnya iman kita, kerohanian kita itu makin bertumbuh. Salib Yesus sesungguhnya menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja. Maka marilah kita senantiasa merajakan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita, supaya kehendak sang Raja pun boleh diperlakukannya dalam hidup kita. Olok-olok yang ketiga, yaitu olok-olok dari dua orang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Yang satu di samping kanannya, yang satu di samping kirinya. Yesus yang sehari-harinya tak pernah berbuat kriminal, bahkan satu kejahatan kecil pun tak pernah dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka menyalibkan Yesus bersama dua orang penyamun itu untuk menyamakan Yesus dengan penyamun. Itu adalah suatu olok-olok dan hujatan. Matius dengan merujuk pada Yesaya 53 ayat 12 memberi keterangan bahwa peristiwa itu merupakan penggenapan dari nubuat dalam perjanjian lama. Sesungguhnya beradanya Yesus disalib di antara dua orang penyamun itu, oleh karena dia sedang menanggung penghukuman karena dosa dan kejahatan kita, dosa dan kejahatanku, dan dosa serta kejahatanmu. Dia rela menanggung olok-olok dan hujatan itu demi kita, demi saudara dan saya. Saudara-saudara, orang-orang yang lewat juga, ini yang keempat, orang-orang yang lewat di tempat itu juga menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang pernah mengatakan hal itu sebenarnya makna dari perkataan Yesus itu adalah makna metafora atau perumpamaan. Yang dia maksudkan ialah dirinya yang adalah bait Allah akan dirobohkan atau mati, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi dia akan membangun kembali bait Allah itu dalam pada hari yang ketiga. Nah, jadi mereka hanya memahami itu secara harafiah dan itu menjadi sebuah olok-olok bagi Yesus. Yang kelima, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat kembali lagi mengolok-olokkan Yesus. Jadi sepanjang proses sidang-sidang pengadilan yang tidak adil itu, mereka sudah mengolok-olok Yesus. Dan sampai Yesus sudah sedemikian tersiksa, terpaku di kayu salib, para pemimpin agama Yahudi ini masih terus mengolok-olokkan Yesus. Dia berkata, atau mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Selanjutnya saudara-saudara, penjahat-penjahat yang disalibkan itu juga mengolok-olok Yesus. Lukas mengatakan hanya satu yang mengolok-olok Yesus, tapi Markus dan Matius mengatakan keduanya mengolok-olok Yesus. Ya mungkin keduanya memang mengolok-olok Yesus, tapi kemudian yang satu menyesal dan sadar, lalu kemudian memohon ampun kepada Yesus. Tapi yang satu lagi tidak bertobat dan terus mengolok-olok Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sampai hari ini, olok-olok dan hujatan kepada Yesus itu masih sering terjadi. Saya pernah melihat prosesi pawai penyalipan Yesus. Lalu yang memerankan Yesus yang sedang disalib itu, ternyata saya perhatikan sedang memegang dan menghisap rokok. Nah, ketahuilah, itu adalah peran yang hanya main-main, dan dengan demikian sedang mengolok-olok Yesus. Saya juga pernah melihat drama adegan penyalipan Yesus yang sebenarnya lebih bernuansa kelucuan daripada keharuan.
itu adalah olok-olok kepada Yesus. Pernah terjadi pemeran Yesus dalam drama penyalipan itu mengumpat dan memaki kepada temannya yang berperan sebagai prajurit Romawi yang mencambuknya karena cambuknya itu terlalu keras. Lalu yang berperan Yesus itu mengumpat dan memaki temannya itu. Dan penonton yang melihatnya jadi tertawa-tawa terbahak-bahak. Itu adalah olok-olok kepada Yesus. Jadi sesungguhnya kita perlu memikirkan kembali kalau kita hendak menyandiwarakan atau memprosesikan penyalipan Yesus itu. Kita harus memikirkannya kembali agar supaya jangan justru prosesi, pawai, drama penyalipan Yesus hanya menjadi sebuah olok-olok kepada Yesus. Prosesi, pawai, drama yang seharusnya membawa jemaat makin dalam menghayati akan penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Jangan hanya justru sampai hanya menjadi momentum mengolok-olok Yesus. Saya juga pernah melihat orang-orang membuat taman Paskah. Ya, biasa kan ada lomba-lomba taman Paskah menjelang Jumat Agung dan Paskah. Taman Paskah yang dibuat itu sungguh rupawan. Saya membayangkan berapa anggaran yang dicurahkan untuk membuat taman Paskah seindah itu. Pasti besar sekali. Tapi pada suatu malam sejumlah orang sedang duduk-duduk sambil menenggak minum keras dan main kartu sambil bernyanyi-nyanyi di taman Paskah itu. Bukankah ini suatu olok-olok dan hujatan kepada Yesus? Saudara-saudara, kita orang percaya juga sering mengolok-olok dan menghujat Yesus dengan cara yang lain. Ketahuilah bahwa gereja itu diutus Tuhan ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Juru Selamat dan tentang kehidupan yang damai penuh kasih yang berstandarkan pada moralitas Kristus kepada dunia. Supaya dunia tertarik untuk percaya dan datang kepada Yesus. Dengan demikian, berarti kehidupan gereja, seluruh warga gereja, seharusnya lebih baik dari kehidupan orang-orang di luar gereja. Namun, bukankah kenyataannya justru kehidupan gereja, warga gereja, lebih buruk dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Dengan demikian kita, gereja, sedang mengolok-olok dan menghujat Yesus. Maka dengan menghayati berita tentang salib Kristus, Roh Kudus kiranya mau menyentuh hati kita untuk menyadari akan betapa mahalnya harga yang harus Yesus bayar untuk menebus hidupmu dan hidupku dari maut. Maka maukah kita terus menghujat dan mengolok-olok Dia dengan cara hidup kita yang tidak berkenan kepadanya? Saudara, bertobatlah. Dia telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Maka sudah sepatutnya kita mengasihi Dia dengan hati yang sungguh dan hidup menurut firman-Nya, agar Dia, Tuhan kita, dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh sejenak kami renungkan ini. Kiranya dengan merenungkan berita tentang peristiwa penyalipan Yesus, mendorong kami untuk hidup lebih mengasihi Engkau, Tuhan. Sebab hanya oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kami ditebus dari dosa. Kami dibenarkan di hadapan Allah. Kami beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Roh Kudus, tolonglah kami untuk makin hari makin mengasihi Tuhan Yesus, dan makin hari makin memiliki hasrat untuk menyenangkan hatinya dan untuk memuliakan Dia. Dan itu berarti senantiasa berjuang melawan dosa dan berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang berjalan di jalan yang benar, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami agar supaya kami layak untuk duduk di meja perjamuan Tuhan pada perayaan
Jumat Agung nanti. Mengambil bagian dari perjamuan kudus Tuhan yang kiranya semakin mengkonfirmasi bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, ditebus, diselamatkan, dan boleh terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk penyelenggaraan ibadah-ibadah Jumat Agung, perayaan-perayaan perjamuan kudus Jumat Agung, dan perayaan-perayaan Paskah nanti. Baik di Gereja Masinjili di Minahasa, di Sulawesi Utara, di bangsa kami Republik Indonesia ini, dan bahkan di seluruh dunia. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, kiranya menjadi gaung kesaksian kepada dunia, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan, terorisme, teror bom, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Semua ibadah dan perayaan itu kiranya berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Dan melalui ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan Jumat Agung, perjamuan kudus, serta Paskah, akan makin banyak orang yang hatinya disentuh oleh kuasa salib Yesus, sehingga mengalami pertobatan demi pertobatan, dan hidupnya makin diubahkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara akan pemahaman firman kita di saat ini. Sampai berjumpa lagi di kali yang akan datang. Terpujilah Kristus. Amin.